Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini saya akan menceritakan kembali firman Tuhan. Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus yang diambil dari Injil Lukas 24 ayat 13 sampai 35. Pada suatu hari, ada dua orang murid Yesus hendak pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus. Di sana, sambil berjalan, mereka bercakap-cakap tentang segala hal yang terjadi di Yerusalem. Sembari berjalan, datanglah Yesus mendekati mereka dan berjalan bersama mereka. Tetapi pada saat itu, ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenalnya. Di sana, Yesus bertanya kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Lalu mereka berhenti dengan wajah yang muram. Salah satu dari kedua murid itu bernama Kleopas, menjawab, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Lalu kata Yesus kepada mereka, "Apakah itu?" Mereka menjawab, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyelibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka pergi ke kubur dan tidak menemukan mayat Yesus sama sekali. Lalu datang berita kepada mereka bahwa adanya kedatangan malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Di sana Yesus berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang telah tertulis di dalam seluruh kitab suci. Setelah itu, mereka mendekati kampung Emmaus dan berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya. Katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu, terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan kembali ke Yerusalem. Di sana mereka mendapati ke-11 murid itu dan berkata, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Saudara-saudara sekalian, kita bisa mendengar dan merasakan hal yang serupa kita alami di kehidupan kita dengan kedua murid Yesus tadi. Seperti yang kita dengar, kedua orang murid Yesus yang sedang menempuh perjalanannya menuju kampung Emmaus, sama halnya dengan kita. Kita juga menempuh perjalanan kehidupan kita yang tidak selalu berjalan dengan mulus. Adanya
ada kalanya kita menghadapi suatu persoalan, diombang-ambing, bimbang akan tujuan dan impian yang telah kita miliki. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita juga kerap mengalami hal yang serupa seperti kedua murid Yesus tadi. Terkadang, kita melakukan hal-hal bodoh untuk melarikan diri dari masalah yang kita hadapi. Padahal, sebenarnya kita tahu bahwa Tuhan selalu hadir di setiap langkah kita, dimanapun kita berada. Jadi saudara-saudara semua, mari kita jalani kehidupan kita yang penuh dengan lika-liku ini, dengan hati yang kuat dan sabar, berpegang teguh dengan ajarannya. Sekian dari saya, terima kasih.